Jadi mungkin ada orang-orang yang masa dalam hidupnya, oh teman gue udah keterima jadi PNS sementara kerja gue belum jelas masih kayak gini aja. Oh teman gue udah nikah, oh teman gue udah punya anak, oh teman gue udah punya rumah, mobil segala macam sementara gue masih gini-gini aja. Oke. Kekencengan nggak ngomongnya kalau di podcast kayak gitu? Nih aku lagi menata banget supaya omongan aku tuh, suara aku kan tahu sendiri ya kayak apa ya. Jadi ini lagi aku tata serapi mungkin supaya yang denger tuh nggak sakit kuping, tau nggak? Oke, jadi kita suaranya lebih beradab lagi ya bang ya. Jadi ini adalah konten baru di YouTube gue, podcast atau mungkin karena ini tayangnya di YouTube kita namain jadi vlogcast. Yap, dan kayak berhubung ini video pertama kita. Jadi mungkin akan masih banyak kekurangan. Ya, dan kita kan belum punya opening ya. Aku mau bikinin. Apa? Teng 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 teng. Welcome to Arif Tipang Podcast. Oke, udah cukup. Jadi gini, sebenarnya itu kita itu udah lama banget pengen bikin podcast. Cuman Tipang emang udah ngajakin gue udah dari tahun lalu sih sebenarnya. Cuman kita baru ada kesempatan sekarang dan akhirnya setelah gue pikir-pikir, biasanya kan kalau podcast itu kan biasanya kan di Spotify, orang-orang di SoundCloud atau di segala macam karena itu cuma suara doang kan. Cuman gue pikir kalau misalnya kita bikin di Spotify, SoundCloud dan lain-lain atau di Apple Podcast, jangkauannya akan jadi lebih sedikit karena aku kan yang ramai yang banyak trafficnya di YouTube. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ya udah deh, kenapa nggak kita jadiin konten YouTube aja sekalian kita bikin jadi vlogcast. Nah, karena pada dasarnya juga yang kita tayangin kan sama-sama juga, faedahnya sama-sama juga. Mau ditayangin dimanapun itu cuma beda medianya aja. Isinya ya tetap bakal kita ngobrol kayak gini aja. Tapi nggak menutup kemungkinan sih, mungkin setelah ini gue akan tayangin ini juga di SoundCloud, di Spotify, di segala macam di mana-mana. Dan buat yang belum tahu, podcast itu singkatan dari iPod Broadcast. Nah, cuman ini kamu ngerasa aneh gak sih? Ini kita ngobrol berdua. Super. Ini kita ngobrol berdua. Terus kita udah janjian ya udah ngobrolnya. Ini kita benar-benar nggak ada skrip dan nggak ada poin-poin apapun. Kita benar-benar ngobrol ngalir. Terus dari awal kita udah kayak janjian gitu. Kita ngobrolnya natural aja nanti. Terus pas begitu duduk di set ini kita kayak, duh ini gimana caranya bisa natural? Ini gue ngomong di mic dan gue pakai headphone kayak gini. Dan gue langsung ngeblank kayak, aduh tadi tuh gue mau ngomong apa aja, gue udah nggak inget gara-gara ini seaneh itu rasanya. Oke, gini. Jadi kita bikin simpel. Jadi sebenarnya vlogcast kita ini isinya akan obrolan-obrolan yang semoga membangun ya. Sebenarnya sih kita ngomong apa aja, mulai dari hal yang ada faedahnya, nggak ada faedahnya, hal-hal receh, hal-hal yang rumah tangga banget, aku pengen anak kuliahan sih ada faedahnya. Sebenarnya gitu. kita pindahin ini aja, Pang. Kan kita sebelum tidur kita selalu ngobrol tentang kehidupan nih. Iya, biasanya kita punya momen namanya pillow talk gitu. Nah, kalau misalnya sebelum tidur kita ngomongin kehidupan, cuman bedanya sekarang kita ngobrol dengan setting seperti ini dan ditonton banyak orang. Kenapa handphone kamu nyala nggak? Sini, aku matiin dulu soalnya. Jadi itu handphone kamu BTW. Oke. Kenapa nggak kita record aja biar obrolan tentang kehidupan kita mungkin lebih bermanfaat karena bisa di-share dengan banyak orang dan mereka bisa dengerin juga gitu. Dan kayak apa ya? Paling bedanya kalau misalnya kita ngomong berdua, kita suka ngomongin orang aja kali di sini nggak bisa. Oke. Udah. Oke. Cukup openingnya. Semoga konten ini bisa berjalan dengan lancar dan tapi banyak. Kita tahu kalau kita juga goalsnya bukan untuk mendapatkan views yang banyak atau subscriber yang banyak, karena kita gue yakin sebenarnya pasti viewsnya akan kalah sama vlog receh kita. Karena pasti kan beberapa orang bakal bosen gitu kan dengerin dua orang ngobrol random gitu. Tapi paling nggak ini adalah salah satu idealisme kita pengen punya konten yang bener lah gitu. Jadi ya udah, yang suka silahkan dengarkan, semoga bermanfaat gitu. Karena kita udah punya nih, Pang. Kita udah punya bahasan pertama dan itu gue milih. Ntar aku tambahin dulu, karena sebenarnya menghibur diri itu emang lebih nyenengin daripada mengedukasi diri. Jadi emang bakal lebih dikit kali yang nonton. Kalimatnya bagus, kamu nemu di mana? Baru kira barusan. Jadi bahasan pertama kita, gue tuh pengen banget ngebahas tentang quarter life crisis. Boleh minum gak sih? Boleh. Atau beberapa orang itu ada yang bilang quarter life syndrome. Yap. Jadi buat yang belum tahu quarter life crisis itu apa, barangkali banyak yang belum merasakan juga. Jadi kalau menurut Google, quarter life crisis adalah masa di mana seseorang yang berusia 25 tahunan mempertanyakan hidupnya. Di masa ini
merupakan masa puncak kedewasaan seseorang. Orang mulai meninjau kembali masa lalunya, apa yang telah ia lakukan, apa yang telah ia dapatkan, dan bagaimana kehidupannya di masa yang akan datang. Matiin handphonenya. Kita nggak usah lihat. Itu kan dari Google ya. Cuman simpelnya kayak gini. Pasti ada masa-masa dalam hidup orang yang mempertanyakan hidupnya kayak, aduh, gue mau jadi apa ya? Apakah jalan yang gue pilih sekarang udah benar? Am I doing the right things? Atau mungkin kayak teman-teman gue udah kuliah di tempat kuliah yang bagus, atau mungkin kalau biasanya emang technically umur 25 quarter life crisis, tapi sebenarnya yang merasakan itu bisa dari umur awal 20. Bahkan aku baca dari umur 18-an juga udah ada yang ngalamin. Yep. Jadi mungkin ada orang-orang yang masa dalam hidupnya, oh teman gue udah keterima jadi PNS sementara kerja gue belum jelas, masih kayak gini aja. Oh teman gue udah nikah, oh teman gue udah punya anak, oh teman gue udah punya rumah, mobil segala macam, sementara gue masih gini-gini aja. Basicnya sebenarnya quarter life crisis itu kayak gitu. Lo ada di masa-masa dalam hidup lo bertanya, gila kok orang-orang kayaknya hidupnya menyenangkan banget dan gue masih gini-gini aja. Dan buat yang mungkin mikir, lah kalau misalnya orang udah kaya, udah cantik dari sananya, udah ganteng dari sananya, udah pendidikannya bagus, pasti nggak bakalan ngalamin quarter life crisis. Itu nggak juga. Salah banget. Karena quarter life crisis itu tidak memandang ekonomi, apakah lo kaya, apakah lo cantik, lo ganteng. Kayak misalnya gini, ini sebenarnya semua orang akan dapat masalah ini dalam hidup, cuman mungkin ujiannya beda-beda. Mungkin kalau misalnya orang sobat miskin mungkin akan berpikiran, oh teman gue udah pada sukses, tajir, punya ini itu segala macam. Tapi mungkin di orang-orang yang misalnya orang-orang yang udah tajir, udah cantik, udah nikah, punya anak gitu, bisa aja yang menurut orang-orang tuh udah standar lengkap dalam kehidupan deh, yang udah sempurna, udah terlihat gitu. Sempurna, tapi sebenarnya bisa aja dia ngerasain kayak oh gue ibu rumah tangga, gue punya segalanya, punya anak, kok punya gue suami, kosong ya? Tapi kok gue di rumah doang ngurus anak, sementara teman-teman gue yang belum punya anak bisa punya karir, bisa punya segala macam, hidupnya bisa jalan-jalan ke luar negeri bebas, pacaran segala macam, apa mereka enak ya, kok gue jadi kayak terbelenggu. Jadi sebenarnya orang yang terlihat sempurna pun pasti bisa punya masalah itu. sendiri-sendiri. Dan sebenarnya poinnya adalah kayak gini sih, orang yang lagi kena quarter life crisis ini bakalan merasakan hal-hal yang tidak, pokoknya dia akan merasa tidak bersyukur karena dia ngerasa apa yang dia miliki itu nggak sesuai sama apa yang orang lain miliki gitu loh. Jadi dia membanding-bandingkan gitu. Yang udah punya anak tiba-tiba kepikiran, duh kayaknya gue salah deh punya anak secepat ini. Yang belum punya anak ngelihat yang udah punya anak kayak, duh gila kayaknya dia sempurna banget hidupnya udah punya anak. Yang kuliahnya tinggi dia mulai galau kayak, aduh ini gimana ya bentar bang, tapi gue punya teman yang bapaknya tajir banget dan dia beneran kerjaannya itu tinggal nerusin usaha turun-temurun bapaknya dan udah pasti auto tajir udah. Cuman dia akhirnya dapat quarter life crisis ini tapi di level yang berbeda, kayak oke, teman-teman gue udah mulai bikin bisnis sendiri mulai dari bawah dan dapat pride bisa membangun kerajaannya sendiri, sementara gue cuma nerusin punya bokap gue. Dia minder sendiri padahal dia punya segalanya yang kita mau. Jadi sebenarnya nggak menjamin kalau misalnya lo tajir, lo punya semuanya, lo bahagia juga gitu. Pasti ada pertanyaan dalam hidup, apa benar ini jalan hidup yang sudah gue pilih gitu, ya nggak sih? Yap. Karena emang sebenarnya ini tuh unexpected banget nggak sih? Kita tidak menyangka-nyangka datangnya si quarter life crisis ini. Kalau kamu gimana? Gue pernah. Aku fresh from the oven banget. Kalau aku itu dulu yang paling berasa banget pas lulus kuliah. Lulus kuliah baru dong. Enggak, belum baru-baru. Ya belum baru-baru banget. Maksudnya dulu kan gue kan sarjana hukum ya. Gue di bidang hukum yang serius banget, yang teman-teman gue begitu kelar kuliah mereka langsung kerja di law firm yang ke kantor pakai jas, pakai dasi yang rapi, yang keren gitu loh. Sementara gue kan bisa dibilang agak serabutan, gak jelas kerjaannya dulu yang pas awal-awal ya, kayak di sosial media segala macam. Ada masa-masa yang gue mikir kayak, gila teman gue udah jadi lawyer, teman gue jadi jaksa yang kalau ke kantor keren, sementara gue nggak jelas kerjaannya di sosmed doang kayak gini gitu. Jadi itu masa-masa berat sih, karena dari status sosial juga kalah gitu loh. Aku pulang kampung juga kalau misalnya tanya keluarga aku kerja apa sekarang, sampai gue pusing jawabnya karena ya gue mau bilang mau jawab apa nggak keren juga gitu kan. Jadi gue mikir kayak, wah enak banget teman-teman gue jadi jaksa segala macam. Padahal waktu itu sebenarnya kalau misalnya mau ditelusuri dan harusnya otak gue lebih benar lagi, ya gue harusnya bersyukur, nggak kayak gitu juga harusnya.
Cuman menurut aku masa quarter life crisis kamu yang paling parah itu ya pas itu, pas lagi down-downnya itu benar-benar kamu lagi sehancur itu. Iya sih waktu itu ya sempet juga waktu itu kan awalnya kan gue kan di Twitter kan terus rame sampai 4 juta followers. Waktu itu nyari followers masih susah banget di Twitter, pokoknya salah satu yang paling rame lah. Ada masa-masa dimana masa transisi terus Twitter down, mulai sepi ditinggalin orang, dan gue kayak yang oke, gue harus ngapain lagi gitu, kayak yang job-job dari Twitter juga udah mulai berkurang segala macam. Sedangkan dia mau memulai jenjang karir di bidang hukumnya juga kayak udah ketinggalan jauh sama temen-temennya, jadi kayak bingung gitu loh arahnya dia mau kemana gitu. Cuman ya udah, hidup harus maju terus akhirnya. Belum lagi kantor kamu baru bangkrut. ya itu juga salah satu yang ngabisin tabungan aku. Terus ya udah akhirnya gue pikir life must go on, ya udah aku bikin bisnis segala macam, sampai jualan sate pakai gerobak. Iya, segala macam lah pokoknya. Tapi itu sih yang banyak orang nggak tahu juga, Arif benar-benar pernah sehancur itu pas lagi quarter life crisisnya dia. Itu secara mental, finansial, semuanya kena banget nggak sih dalam satu waktu. Iya, dan pasti yang paling berasa sebenarnya yang paling bikin sedih pas lagi masa-masa quarter life crisis ini, kita ngerasa nggak punya teman dan sendirian gitu loh. Jadi kayak aduh mana nih teman-teman gue gitu. Padahal sebenarnya kadang kalau misalnya pas udah waras gitu, gue pikir kadang kitanya yang narik diri gitu loh. Sebenarnya teman kita ya mau aja main sama kita. Kadang-kadang karena kita terlalu minder dan merasa diri kita kecil, kadang-kadang kita malah jadi menarik diri kita dari orang lain gitu. Plus zaman-zaman quarter life crisis itu pasti kita negatif vibe banget gitu loh, kayak orang-orang yang mau mendekat sama kita, kadang orang bukan karena kita lagi jatuh orang malas main sama kita, tapi karena negatif vibe, orang kayak malas lo, vibe negatif banget. Terus udah gitu Arif juga jadi berkali-kali lipat lebih sensitif dan jadi lebih apa ya, kayak lebih suka baperan marah-marah gitu ya? Terus kayak misalnya ada orang nih, ada temennya yang sukses, terus nanya, lo gimana Arif sekarang, ngapain aja, itu tuh dia bisa cerita ke gue dan dia tuh baper, kayak gila dia bisa-bisanya nanya kayak gitu ke gue, udah tahu gue lagi nganggur, yang kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi emang lebih baperan kalau kita kalau misalnya posisi lagi di bawah, pasti kita jadi lebih baperan sama yang di atas gitu. Padahal itu cuman hal yang sebenarnya pertanyaan super casual gitu, tapi kamu bisa baper banget. Tapi akan lebih parah efeknya kalau misalnya lo terkenal. Akan lebih parah lagi, karena kayak misalnya kayak netizen. Mungkin ini akan bahasan di podcast lain ya. Cuman ya sekarang kemana lo? Kok udah ngobrol lagi gitu? Bukan, maksudnya netizen itu jahat banget mulutnya. Apapun yang kamu lakukan pasti akan selalu salah gitu loh. Terus kayak belum lagi kalau misalnya netizen ngomong atau komen, itu berasa kita tuh robot yang gak punya perasaan gitu loh, yang main komen-komen aja, padahal ya sakit hati juga. Cuman kan yang gak mau ngasih negatif vibe. Sebenarnya ya kita udah mulai udah lumayan tertraining gitu untuk gak baperan, untuk gak gampang masukin ke hati apa yang orang omongin gitu ya. Cuman kalau lagi di masa-masa down, pasti adalah 1-2 waktunya kita benar-benar kayak ketusuk, ketohok banget gitu loh sama omongan netizen kayak gitu. Betul. Nah, kalau kamu kenapa? Aku baru melewati semuanya, baru banget fresh from the oven. Kenapa? Ya kayak gini deh. Ini benar-benar apa ya? Mungkin lebih ke, jadi di usia kemarin benar-benar pas di 25 tahun, teman-teman aku mendadak semuanya buka kantor notaris PPAT. Terus aku kayak oh no, gue udah ketinggalan banget, gue belum magang, gue belum nyiapin apa-apa, sementara teman gue tuh udah semuanya punya kantor, udah buka kantor. Gue kayak aduh, salah ya gue tuh salah move ya, apa gue fokus bisnis dulu, tapi takutnya bisnis gue kalau gagal gimana. Kayaknya gue harusnya kemarin tuh emang lebih fokus ke notarisnya, yang kayak gitu, jadi down sendiri. Teman-teman aku benar-benar udah 80% kayak udah buka kantor gitu, terus aku benar-benar kayak wah gue gak ada temennya nih kayak gini. Udah gitu doang? Enggak, terus udah gitu di momen yang bersamaan kita yang gagal ini IVF, gagal bayi tabung. Nah itu tuh juga memberi pressure yang lumayan gila banget di gue, karena kayak gimana ya, di momen yang kayak gitu gue jadi merasa tidak sempurna, tidak utuh, tidak apa ya, kayak gue merasa gagal aja jadi human being. Kayak secara dari apa ya, dari segi pendidikan gue merasa gagal karena ternyata gelar gue kok nggak kepake gitu, kok gue malah
sekarang gue juga merasa serabutan sih sebenarnya, kayak duh kok gue malah ngurusin kayak ginian, harusnya gue tuh udah buka kantor segala macam ya kayak gitu. Dan di sisi kedua gue juga mikir kayak aduh temen-temen gue yang udah pada nikah kok udah punya anak, gue udah nikah berapa bla 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 yang kayak gitu. Itu tuh langsung tertohok di dua sisi gitu. Itu lumayan sih, gue lumayan down, dan itu lumayan lama kan aku nggak keluar rumah, inget gak sih? Inget sampai sebenarnya ini mungkin bisa menjawab pertanyaan kenapa kan banyak banget yang bilang kok Kak Tipang udah jarang ada di vlog Bang Arif segala macam. Itu waktu pas Tipang masuk ke masa-masa itu yang dia beneran yang sampai nggak mau masuk vlog, nggak mau ngevlog lagi segala macam. Nggak mau keluar, jangan kan ngevlog buat main Instagram aja. Kamu buka Instagram aja nggak mau. Aku sampai delete Instagram juga. Dia sampai delete Instagram. Aplikasinya bukan. Makanya kalau kalian nyadar itu tahun-tahun lalu itu mulai konten gue tuh mulai berubah. Tipang udah mulai jarang masuk vlog, terus gue mulai bikin vlog sama anak-anak karena Tipang udah nggak mau masuk vlog lagi. Karena gini loh, karena gue sadar kalau di momen kayak gitu dengan punya suami yang di follow sama ya kamu udah sama 1 juta kan? Jutaan subscribers, dan dengan komen-komen yang kayak gitu, kalau gue di masa sedown itu gue bakal super baper gitu denger pertanyaan. Lagian netizen jahat juga. Enggak sih sebenarnya, menurut aku ya, malah mereka tuh sebenarnya emang nggak ada intention untuk melakukan hal yang jahat ke aku. Mereka nggak ada julid-julitan sama sekali. Sesimpel nanya, kok belum punya anak sih? Kapan sih mau ngerencanain punya anak? Sesimpel itu aja tuh aku bisa baper banget. Makanya aku ya udah, karena gue nggak bisa mengontrol apa yang orang lain omongin, berarti ya gue kontrol diri gue sendiri aja. Ya udah, gue nggak usah buka sosmed dulu, gue nggak usah keluar rumah dulu kayak gitu. Kalau misalnya ada yang komen kamu gendut segala macam, kamu juga langsung bete-nya berhari-hari. Gara-gara lagi program kemarin juga, lagi IVF itu kan disuntikin segala macam tuh hormon segala macam. Kamu naik berapa kilo gitu kan? Aku naik sampai 8 sampai 10 kilo gitu kan. Terus jerawatan parah juga kemarin. Nah, terus ya udahlah, gara-gara itu juga menurut gue kayak kan, ya udah deh, gue nggak mau. Netizen kan nggak mau tahu kayak kenapa kamu gendutan, kenapa tiba-tiba kamu jerawatan. Mereka taunya cuman komen di gendut banget sekarang, di jerawatan yang kayak gitu loh ya. Kalau misalnya gue lebih tahan banting kalau misalnya komen-komen yang kayak gitu. Cuman kalau sebenarnya kalau aku kan juga jarang baper ya sama komen-komen kayak gitu. Cuman aku tahu kayak di masa-masa down kemarin itu tuh aku bakal berkali-kali lipat lebih baper, down, kayak lebih baper dan lebih gampang down gitu kalau misalnya ada yang ngelemparin pertanyaan kayak gitu. Padahal menurut aku mereka nggak salah juga kalau mempertanyakan, kok sekarang jadi gendutan? Ya wajar lah, orang ada yang beda dari diri aku. Mereka biasa ngeliat aku kurus terus tiba-tiba aku gendut, atau dari aku. Berarti balik lagi ke manusianya ya. Kalau misalnya kalian kan nggak tahu kalimat simpel yang kalian tulis itu akan berefek apa sama orang, segala macam yang gitu-gitu loh. Dulu aku tuh heran banget sama orang yang bunuh diri gitu, kayak yang goblok banget bunuh diri, nggak punya agama segala macam. Cuman ya makin kesini kayak gue makin makin nyadar ya kalau misalnya emang udah penyakit, itu kan penyakit, maksudnya bukan yang nggak ada orang yang mau bunuh diri segala macam. Cuman kita nggak tahu efek dari omongan orang apa gitu loh, kayak bisa aja kayak udah numpuk pas momennya lagi nggak tepat, pas lagi baper, pas lagi ngerasa down, lagi ngerasa kesepian sendirian, lagi segala macam. Terus tiba-tiba karena celetukan kita yang kita anggap sepele, di orang lain langsung ke-trigger. Makanya bahaya banget. Jadi emang menurut gue emang itu yang harus netizen punya dan kita semua punya, menahan diri dan mikir dulu konsekuensi obrolan apa ya. Kecuali kalau misalnya kayak lagi sama gue kan lagi mau ngatain gue sapi atau apa segala macam ya, itu kan konteksnya bercandaan, jadi kayak gue juga yang ya udah lagi tuh bodo amat yang kayak gitu kan. Cuman ya itu sih menurut aku juga sebenarnya netizennya juga nggak salah sih kalau nanyain gendutan atau apa gitu ya. Balik lagi kitanya juga mesti pintar-pintar membentengi diri gitu sama. Tapi kadang ya kalau netizen tuh ya kadang ada momen dimana gue kadang pengen sekali ngebalikin gitu apa yang mereka lakukan. Misalnya ada yang komen gila gendut banget lo, jerawatan gitu. Kadang mereka tuh harus tahu rasanya kalau di komen balik kayak cuy lo juga jelek, lo juga nggak cakep-cakep amat gitu. Kayak gue pengen sekali kalau misalnya ada yang kelewatan, kalau misalnya kita laporin ke polisi kan emang udah ada undang-undang body shaming segala macam kan. Cuman gue malas ngurusin, walaupun sebenarnya kita punya akses banyak temen di lawyer segala macam. Gue tuh lebih ke pengen ngasih apa namanya bang, sanksi sosial bukan sosial. apa namanya, ada namanya, gue lupa namanya ya. Itulah, kita pengen dia ngerasain coba kalau lu yang digituin apa rasanya gitu loh. Maksudnya itu tuh nggak enak dikata-katain kayak gitu. Ntar dulu, kita udah keluar konteks nih dari quarter life crisis. Lu sih netizen. Oke. Jadi ya gitu pengalaman aku. Bahkan gara-gara quarter life crisis itu, gara-gara momennya lagi banyak deh pokoknya, jadi satu semuanya itu tuh ya sampai
di gue sih lumayan parah ya, udah menuju ke self harm gitu. Jadi ya sekarang sih udah jauh lebih baik. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya nih. Apa yang membuat kamu bisa terlepas atau keluar dari quarter life syndrome itu? Soalnya kan mungkin dari yang nonton atau yang dari yang dengerin vlogcast ini ada yang lagi ada di masa-masa itu. Oke. Sebenarnya aku lupa mention tadi, salah satunya juga yang bikin aku lumayan down juga sebenarnya adalah ya kayak gini deh. Aku nikah sama kamu nih. Kamu yang udah, maksudnya kamu tuh apa ya? Ya kamu mendominasi banget lah di mata orang, ngerti gak sih? Aku tuh jadi merasa kecil gitu, kayak aduh gue nggak ada apa-apanya nih sama dia, yang kayak gitu, kayak gue ngerasa kurang, gue ngerasa nggak hebat, gue ngerasa gimana ya. Maksud gue jadi ngerasa kehilangan kepercayaan diri gitu loh, karena di compare sama Arif yang kayak gitu. Nah terus meskipun sebenarnya kayak misalnya kita bisnis, kita bikinnya bareng segala macam bareng, cuman balik lagi orang taunya kamu yang kayak gitu. Jadi aku agak butuh kayak gue butuh kayak apa ya namanya, pengakuan. Nah gue kayak butuh justifikasi lah, kalau misalnya ya gue tuh nggak loser gitu, gue tuh bisa kok sebenarnya melakukan sesuatu, gue tuh nggak harus gue tuh nggak bukan orang yang nggak bisa apa-apa kok, yang kayak gitu. Tapi dari semua bisnis yang udah gue lakukan itu juga emang kita selalu diskusi. Bisnis gue tidak akan semaju ini dan tidak akan sebesar ini juga kalau gue nggak diskusi sama Tipang juga gitu loh. Ngerti, cuman kayak agak ada yang kurang aja gitu loh. Kayak gimana sih, kayak karena aku orang pasti apapun yang dilakukan pasti orang mujinya ke aku gitu, maksud kamu? Iya, agak kayak gitu, makanya aku agak ya gimana dong. Nah makanya aku agak cara aku fight back itu adalah ya udah nih, gue counter back nih semua negative thoughts yang ada di kepala gue. Kayak misalnya gue ngerasa diri gue loser dan gak bisa apa-apa, gue akhirnya menyalurkan menyalurkan passion gue, kayak apaan ekstrakurikuler. Ya, kayak aku suka sepatu misalnya, terus akhirnya aku bikin Hello Nuku, terus aku suka planning, suka jurnal segala macam, akhirnya aku bikin well plan. Itu salah satu yang bikin aku terpacu, kayak wah nih gue masih bisa mikir negatif, berarti gue masih punya banyak waktu luang nih, harusnya waktu luangnya nggak gue pakai buat mikirin hal-hal yang konyol kayak gini. Oke, berarti kalau misalnya mau diaplikasikan, salah satu cara untuk keluar dari quarter life crisis adalah cari kesibukan, diri ke hal yang positif gitu. Itu ya kalau satu. menyibukkan dirinya ke arah minum alkohol dan sebagainya kan sebenarnya salah juga, ngerti gak sih? Ya tapi nih ya, itu satu ya, menyibukkan diri itu satu poin gitu. Cuman kalau di gue poinnya adalah lo nggak bisa sendirian, harus ada harus ada tong sampah untuk curhat, untuk minta pendapat, second opinion segala macam. Karena dulu juga quarter life crisis aku agak lumayan menyenangkan dan jadi ringan karena ada kamu juga buat tempat ngobrol, tempat sharing segala macam. Kamu kebayang nggak? Orang yang lagi quarter life crisis dan gak ada tempat, gak punya siapa-siapa, gak bisa cerita sama orang tuanya, gak punya temen deket, gak punya pacar, segala macam. Tapi aku agak merasakan itu karena padahal ada kamu, ada teman-teman aku juga kan. Cuman aku tipe orangnya, kamu tahu sendiri, aku tuh jarang curhat gitu, ngerti gak sih? Aku nggak bisa mengungkapkan gitu loh, kayak kalau ditanya, kamu lagi kenapa sih, kok murung aja? Udah jangan tanya-tanya, pasti kayak gitu, kayak nggak kenapa-napa, yang kayak gitu. Jadi kayak susah mau curhat juga tuh, susah sebenarnya kalau di aku. Jadi gimana dong kalau misalnya ada yang nonton lagi quarter life crisis, gimana? Kalau aku tadinya tuh aku lumayan menarik diri kan dari orang, keluar kamar aja tuh jarang banget. Kalau nggak buat makan tuh aku nggak bakal keluar kamar gitu kan, waktu itu bisa sampai 3 bulan kayak gitu. 1 tahun juga kayak aku jarang banget kumpul sama teman, sampai teman-teman gue itu pada nanyain gitu, lo kemana aja sih, gila lo nggak pernah ngilang, bener-bener nggak ada kabarnya kayak gitu, di chat nggak pernah balas, live group dan lain-lain yang kayak gitu kan. Nah terus aku mulai di bulan September kemarin tuh mulai membuka diri, mulai main lagi, mulai nge-gym sama teman, dan gue mulai menyortir juga temen yang kira-kira benar-benar peduli dan care sama gue, karena pada akhirnya gue merasa nyaman sama teman-teman, misalnya teman-teman SMA, teman-teman teman-teman di S2 gue. Tunggu dulu. Dan teman-teman ini adalah orang yang tahu gue dari awal gitu, yang dari benar-benar gue nggak perlu membuktikan diri sama mereka, jadi gue nggak capek gitu temenan sama mereka. Ini intinya, ini udah kepanjangan, ini udah hampir setengah jam. Jadi intinya, kamu belum cerita tapi cara counter back-nya gimana? Iya, kalau gue cara counter back-nya ya dari yang kita takutkan. Misalnya kalau aku takut karena karir teman-teman aku lebih sukses. Ya berarti itu yang harus diperbaiki gitu loh. Ya gue harus memperbaiki karir gue biar sukses. Makanya waktu pas lagi susah, pas lagi jadi sobat miskin,
ya gue mencoba untuk bikin bisnis, bikin apa segala macam sampai gue ada di titik gue merasa sukses gitu loh. Nah berarti ya, emang benar kan, kita emang butuh validasi diri juga, jadi kita harus melakukan sesuatu buat menghalau pikiran-pikiran buruk kita itu. Iya makanya jadi tergantung ya, kalau misalnya lo galau temen lo keangkat jadi PNS ya lo fight backnya apa yang bisa lo lakukan untuk ya lo nggak harus jadi PNS juga, cuman maksudnya apa yang bisa lo lakukan untuk membuktikan kalau ya lo nggak secupu itu juga dan lo bisa setara sama pencapaian mereka gitu loh. Jadi intinya kalau yang gue tangkep masa-masa quarter life crisis kita itu kita harus menjawab keresahan kita. Ya kalau misalnya kayak kamu tadi, kamu ngerasa nggak berguna, akhirnya kamu bikin ABCDE sampai kamu merasa berguna gitu. Dan sampai aku ngerasa nggak ada waktu lagi deh pokoknya buat. Nah kalau misalnya kayak aku, pas aku ngerasa karir teman-teman aku lebih bagus, ya gue fight backnya gue membuat karir gue menjadi bagus gitu. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya. Ya nggak simpel juga sih, nggak simpel juga. Ya, itu sama sekali nggak simpel. Cuman maksudnya ya itu yang bisa dilakukan. Nah, tapi ini tuh baru quarter life crisis loh. Nanti masih ada lagi midlife crisis, itu yang pas udah umur 40-an ya, umur ya segituan yang lo udah lo masih ngerasa apa katanya ya gue belum ngalamin, ya ntar itu di bahasan lain, kayak lo masih ngerasa muda tapi secara fisik lo udah semakin tua, kelihatan dari perubahan fisik, terus kayak pola pikir juga pasti ketinggalan sama anak-anak muda, terus kayak wah gila anak-anak muda zaman sekarang hebat banget. Iya ya udah itu bahasan lain lah. Jadi ini bahasan pertama. Nah kita kayaknya ini awal vlogcast kita udah kepanjangan sih, ini udah setengah jam sih. Iya benar. Kayak orang juga bosan deh dengerin kita ngobrol. Ini buat cek ombak dulu, cek ombak. Jadi kita biarin setengah jam dulu. Kamu masih ada yang mau diobrolin nggak? Enggak sih. Ya kalau misalnya dikasih waktu kayak banyak gitu sih. Oke. Nanti kita bikin vlogcast episode 2. Nah, cuman kayaknya perlu ditanya juga deh ke mereka kira-kira durasi yang nggak ngebosenin menurut mereka. Nah, kita nggak tahu nih sebenarnya dari tadi kita ngobrol apakah enjoy atau kepanjangan. Gue nggak tahu. Gue butuh feedback. Mereka skip gitu lagi. Gue butuh feedback di kolom komen. Menurut kalian, apakah sebenarnya kalian suka atau enggak dengan konten baru kita, vlogcast yang ngobrol ala-ala podcast kayak gini di YouTube? Yang pertama itu. Atau mungkin kalian bisa nyumbang ide juga. Kita mau bahas apa yang lagi kalian alamin, atau kalian mau curhat segala macam, mungkin bisa kita jadiin bahasan topik atau segala macam, atau mungkin kalian ada masukan untuk vlogcast ini secara teknis atau secara enaknya diapain, kalian tulis aja. Ya itu sih. Dan apakah ini mendingan di YouTube aja atau kita tayangin juga di Spotify dan kalian lebih suka yang kayak fokus ke suaranya aja dibanding ada videonya ngedistract, atau ya yang ada videonya supaya nggak ngebosenin gitu. Oke, kita butuh semua. Gue agak-agak capek tahu ngomongnya segini karena biasanya suara gue tuh segini. Jadi terus ini harus ditekan. Ini kita nurunin suara kita supaya agak enak di telinga kalian. Padahal kalau misalnya aslinya kita ngomongnya kayak gini. Ini benar-benar ditekan supaya merdu dan supaya kuping kalian nggak sakit. Ya udah, jadi kita butuh masukan dari kalian. Ya udah, jangan lupa subscribe juga lah kalau misalnya kalian mau. Ya bebas deh, terserah mau subscribe atau enggak. Kalau misalnya berguna. Dan yang tadi itu yang paling penting, kita butuh masukan tentang session ini. Kemungkinan ya, gue nggak berani janji muluk-muluk, tapi ini sih gue udah beli segala macam. Ini baru loh, ini mixer, sound card, mix segala macam. Aku mau bukan pamer. Iya, maksudnya kan gue udah ngeluarin lumayan beli ginian. Gue udah ngeluarin effort untuk beli ini untuk men-challenge aku juga biar beli alat podcast 100 juta. Enggak nyampe. Aku udah beli ini semua untuk men-challenge diri aku sendiri supaya rajin bikinnya gitu. Okay. Nah, sekalian ditanya lagi nih ke mereka, kalian mau konten kayak gini biasanya sih kalau dari Arif rajin, cuman kalau dari gue ini nih agak-agak ini nih ya kalau misalnya aku lagi rajin kamu nggak mau, ya aku sendiri atau aku cari orang lain buat di sini gitu. Ya udah, kalian tulis juga enaknya konten vlogcast ini berapa hari sekali, 2 hari sekali atau berapa hari sekali, kalian terus masukkan juga. Udah, itu aja. Plus satu lagi terakhir. Kalau ada yang bisa bikinin opening musik jingle, kamu kan pengen tadi. Tadi udah bikin. Kamu kayak gimana tadi? Welcome to Arif Tikbang Podcast. Ya udah. Kalau ada yang bisa bikinin yang lebih profesional, yang lebih enak, lo email ke sini biar bisa gue pakai jinglenya, oke? Udah? Oke. Ini cara matinya gimana? Aku mau mic warna lain dong. Ini nggak harus hitam banget. Ini Ini apa sih buat DJ gitu ya? Kita pencet yang ini kayaknya. Ini udah record belum sih?